Selamat pagi Bapak dosen pembimbing, Pak Ade Widas. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan fisiologi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Alex Afandi, NKDV Kurnia Utami, Nikade Ayu Swandewi, saya sendiri Nikade Derby Noviasita, Nikade Dia Agustini, Nikade Nirmala Sari, Nikade Putri Ayu Rasmini, Nikade Rizka Suwaryanti, dan juga Nikomang Ayu Triana Yundani. Adapun Picot questions yang kami bahas dalam systematic review ini yaitu mengenai perbandingan antara ketorolac dan juga tramadol dalam mengatasi nyeri pasca operasi pada pasien dewasa. Yang pertama adalah latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Nyeri pasca operasi didefinisikan sebagai nyeri yang dialami oleh intervensi bedah. Kedua faktor pada operasi, perioperatif, dan pasca operasi mempengaruhi pengalaman nyeri. Salah satu penelitian di Amerika Serikat menyatakan hampir kurang lebih 80% pasien mengalami nyeri pasca operasi. Masalah nyeri pada pasca operasi merupakan pengalaman yang umum terjadi sehari-hari. Namun hanya 30 hingga 50% dari kasus penerima perawat yang efektif. Jika nyeri tidak dikendalikan, hal tersebut memperpanjang proses penyembuhan dan menyebabkan komplikasi pernapasan, ekskresi, peredaan darah, dan sistematik lainnya. Penata laksanaan yang dilaksanakan pada pasien nyeri pasca operasi ini bisa dilakukan baik dengan penata laksanaan farmakologi dan non-farmakologis. Pada penata laksanaan farmakologisnya, ada banyak obat analgesik yang dapat digunakan untuk mengatasi nyeri. Beberapa obat yang bisa digunakan untuk mengatasi nyeri adalah ketorolac dan tramadol. Ketorolac merupakan suatu non-narkotik. Obat ini merupakan obat antiinflamasi non-steroid NSAID yang menunjukkan aktivitas antipiretik yang lemah dan antiinflamasi. Tramadol merupakan analgetik opioid yang diindikasikan untuk mengobati nyeri sedang sampai berat, baik yang bersifat akut maupun kronik. Pada penata laksanaan farmakologis juga terdapat banyak terapi, salah satunya self-healing. Self-healing adalah metode penyembuhan penyakit bukan dengan obat, melainkan dengan penyembuhan dan mengeluarkan perasaan dan emosi yang terpendam di dalam tubuh. Selain itu, teknik self-healing dapat memodulasikan nyeri melalui pengeluaran endorfin dan ekvivalin. Teknik ini juga dapat membuat perubahan-perubahan di dalam tubuh, seperti mengurangi ketegangan otot, menurunkan konsumsi oksigen, pernapasan, dan meningkatkan produksi serotonin yang menimbulkan perasaan tenang dan sejahtera. Dengan demikian akan mengurangi nyeri. Nyeri pasca operasi sangat penting untuk ditangani, karena apabila nyeri pasca operasi diabaikan begitu saja dan tidak dilakukan penanganan dengan baik, maka akan berpengaruh pada tekanan darah, nadi, dan respirasi dari pasien, sehingga memungkinkan pasien akan semakin lama dipindah ke ruang pemulihan pasca operasi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membandingkan penggunaan ketorolac dengan tramadol dalam mengatasi nyeri pasca operasi pada pasien dewasa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Picot question. Picot question. Yang pertama, patient or problem or population. Clinical question, pasien dewasa pasca operasi. Keywords or search strategy adult patient. Yang kedua, intervention or exposure or issue of interest. Clinical question, ketorolac, keyword or search strategy, ketorolac. Comparison, clinical question, tramadol, keyword or search strategy, tramadol. Picot outcome, clinical question, mengatasi nyeri, keywords or search strategy, post-operation pain. Picot theme, a time or type of question or type of study. Clinical question, intervensi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya ya, foreground question yang dirumuskan oleh penulis yang pertama yaitu pada pasien dewasa. Bagaimana perbandingan antara keterolak dengan tramadol? Baik, selanjutnya yang ketiga adalah foreground questions, yaitu foreground question yang dirumuskan oleh penulis, yaitu yang pertama, pada pasien dewasa, bagaimana perbandingan antara ketorolak dengan tramadol dalam mengatasi nyeri pasca operasi? Adapun jenis pertanyaan yang digunakan pada systematic review ini adalah jenis kuantitatif, yakni intervensi dan level of evidence yang tepat untuk menjawab foreground question ini adalah randomized control trial atau RCT. Selanjutnya adalah proses pencarian artikel dijelaskan oleh teman saya, Ayu Sandewi. Baik, selanjutnya itu proses pencarian artikel. Tahap pertama dalam pencarian artikel atau jurnal yang dilakukan oleh penulis adalah memasukkan keyword berdasarkan foreground question dengan komponen P, I, C, dan O, sehingga didapatkan hasil 703 jurnal. Dari 703 jurnal ini ditolak sebanyak 692 jurnal, karena tidak sesuai dengan komponen I dan C dalam Picot question yang sudah ditentukan oleh penulis. Selanjutnya terdapat 11 jurnal yang mirip dengan keyword yang digunakan dengan rincian 5 jurnal dari database PubMed, 6 jurnal dari database ScienceDirect, dan tidak ada jurnal yang mirip dengan database ProQuestion. Setelah itu, penulis menolak 2 jurnal karena jurnal-jurnal tersebut merupakan jurnal yang lebih dari 10 tahun terakhir. Berikutnya, terdapat 9 jurnal yang hampir sesuai dengan Picot question yang sudah ditentukan oleh penulis, diantaranya 4 jurnal dari database PubMed, 5 jurnal dari database ScienceDirect, dan 0 dari database ProQuestion. Dari 9 jurnal tersebut, 5 jurnal ditolak karena merupakan jurnal berbayar dan tidak menggunakan bahasa Inggris. Akhirnya, digunakan 4 jurnal dalam penulisan systematic review ini dengan rincian 3 jurnal dari database PubMed, 1 jurnal dari database ScienceDirect, dan 0 dari database ProQuest. Alasan penulis tidak menemukan jurnal pada database ProQuest karena penulis tidak menemukan komponen-komponen seperti post-operative in adult, post-operative pain, tramadol, dan ketorolak pada jurnal tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dari Binoviasita. Berdasarkan beberapa hal tersebut, didapatkan 4 jurnal yang terpilih untuk digunakan dalam penulisan systematic review ini oleh penulis, yaitu judul yang pertama, Comparative Evaluation of Preemptive Analgesic Efficacy of Intramuscular Ketorolac versus Tramadol Following Third Molar Surgery, yaitu ditemukan dari database PubMed tahun 2013. Yang kedua adalah Tramadol versus Ketorolac in the Treatment of Post-Operative Pain Following Maxillofacial Surgery, yaitu ditemukan di database PubMed tahun 2012. Selanjutnya yang ketiga adalah Comparison of Preemptive Analgesic Effect of Intravenous Ketorolac versus Tramadol in Pediatric Inguinal Herniatomy, a randomized double-blind study, yaitu ditemukan pada database PubMed tahun 2011. Dan yang keempat adalah Comparative Study of Intravenous Tramadol versus Ketorolac for Preventing Post-Operative Pain After Third Molar Surgery, a prospective randomized study, yaitu ditemukan di database ScienceDirect tahun 2013. Selanjutnya adalah step-by-step search strategies yang dilaksanakan oleh penulis, yaitu yang step pertama, 703 references identified, yaitu dengan rincian pada database PubMed sebanyak 19 artikel, pada ScienceDirect sebanyak 588 artikel, dan pada database ProQuest sebanyak 96 artikel. Selanjutnya pada step kedua, yaitu 11 references have similar heading, yaitu pada PubMed sebanyak 5 artikel,
Science Direct 6 artikel dan ProQuest 0. Dari step 1 dan step 2 tersebut, penulis menolak 692 jurnal karena tidak sesuai dengan komponen I dan C dalam Picot Questions yang sudah ditentukan oleh penulis. Selanjutnya dari step 2 sampai step 3, 9 references fit in criteria and RCT, yaitu dengan rinciannya PubMed yaitu 4 jurnal, Science Direct 5 jurnal, dan ProQuest itu 0. Dari step 2 dan step 3, penulis menolak 2 jurnal karena jurnal-jurnal tersebut lebih dari 10 tahun terakhir. Akhirnya, dari 9 jurnal pada step 3, ada 5 jurnal yang ditolak karena merupakan jurnal berbayar dan tidak menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, pada penulisan systematic review ini digunakan 4 reference, yaitu dengan rincian 3 reference dari PubMed dan 1 references dari Science Direct. Selanjutnya adalah sintesis table yang akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Ayu. Selanjutnya yang kelima adalah synthesis table. Pada jurnal pertama, penulis dan tahun yaitu adalah Manjunath Sankaria, Madan Misra, Vijay Adi Kanat pada tahun 2012 dengan level of evidence adalah randomized control trial atau RCT dengan tujuan penelitian untuk membandingkan efektivitas tramadol dan ketorolak dalam pengobatan nyeri pasca operasi setelah bedah maxillofacial. Pada metode penelitian yang pertama, ada desain penelitian digunakan adalah RCT, yang kedua tempat dan waktu penelitian, 4 RAD Kanat Departemen Bedah, Mulut, dan Maxilofacial, Fakultas Kedokteran Gigi Sains dan Rumah Sakit Kamar nomor 2, lantai dasar, Blok Baru, Pavilion Road, Karnataka, India. Yang ketiga ada populasi dan sampel yang digunakan, yaitu ada 50 pasien dewasa dengan ASA 1 dan 2, dengan teknik sampling yang digunakan adalah random atau acak dengan mengelompokkan pasien menjadi 2 kelompok, dengan kriteria eksklusi pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap ketorolak atau tramadol, pasien diskrasia darah, pasien dengan penyakit hati atau ginjal, pasien dengan riwayat penyakit ulcus pepticum, pasien dengan riwayat penyalahgunaan zat, wanita hamil atau menyusui, pasien dengan cedera kepala, pasien yang menjalani operasi resektif onkologis. Selanjutnya ada data yang dikumpulkan secara random dengan mengelompokkan pasien menjadi 2 kelompok menggunakan angka acak. Ke atas, next. Selanjutnya adalah intervention or issue of interest. Yang pertama, intervensi yang diberikan adalah kelompok pasien pertama atau grup K, diberikan ketorolak 30 mgIM pada saat penutupan kulit dan diulangi setelah 8 dan 16 jam dari akhir operasi. Sedangkan kelompok pasien kedua atau grup T diberikan tramadol 100 mgIM dengan cara yang sama. Yang kedua, issue of interest menggunakan karakteristik perhitungan kekuatan analisis statistik dengan data demografis antar kelompok. Selanjutnya ada hasil, itu tramadol intramuskular secara signifikan lebih baik daripada intramuskular otot ketorolak, dengan kesimpulan tramadol intramuskular secara signifikan lebih baik daripada intramuskular otot ketorolak, namun keduanya menghasilkan efek samping yang kecil tetapi tampaknya tidak mempengaruhi hasilnya. Selanjutnya, pada jurnal kedua, adapun penulis dan tahunnya yaitu adalah Pratibha Gopal Raju, Ramanujapuram, Manikarnike Lalita, Kavita Prasad, dan Krishnapal Ranganath pada tahun 2013 dengan level of evidence adalah randomized control trial dengan tujuan untuk mengevaluasi 2 perbedaan regimen analgesik dosis intravena praoperasi baik tramadol atau ketorolak diberikan 10 menit sebelum operasi untuk menilai dampaknya terhadap pemulihan klinis setelah operasi molar ketiga. Selanjutnya, adapun metode penelitian, yaitu yang pertama desain penelitian yang digunakan adalah RCT dengan tempat dan waktu penelitian Departemen Oral dan Bedah Maxillofacial MS Ramayah Dental College,
dan Hasibukota, Bengaluru. Studi dilakukan antara Januari 2008 dan April 2009. Dengan populasi dan sampel yang digunakan adalah 40 pasien dewasa dengan asa 1. Dengan teknik sampling yang digunakan adalah random atau acak dengan mengelompokkan pasien menjadi 2 kelompok. Dengan kriteria eksklusi pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap tramadol dan ketorolac, dengan riwayat nyeri baru-baru ini karena infeksi di lokasi bedah yang diusulkan, pasien selain asa 1, waktu operasi melebihi 45 menit, pasien di bawah 15 tahun dan lebih dari 35 tahun. Sedangkan data yang dikumpulkan secara random dengan mengelompokkan pasien menjadi 2 kelompok menggunakan angka acak. Selanjutnya, ada intervention or issues of interest, yaitu intervensi yang diberikan pada kelompok 1 diberikan tramadol 50 mg intravena, dan kelompok 2 diberikan ketorolac mg. Masing-masing diberikan 10 menit sebelum operasi. Yang kedua ada issue of interest, menggunakan data karakteristik perhitungan kekuatan analisis statistis dengan data demografis antar kelompok. Selanjutnya ada hasil yang diperoleh dari jurnal kedua ini, adalah penggunaan ketorolac 30 mg IV praoperasi lebih baik digunakan untuk pasien menjalani interaksi moral ketiga rutin dibandingkan dengan tramadol 50 mg IV. Dengan kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, Alex bisa ke atas. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan ketorolac 30 mg IV praoperasi lebih baik untuk ke atas lagi, pasien yang menjalani ekstraksi molar ketiga rutin dalam hal keterlambatan dalam timbulnya nyeri pasca operasi dan meningkatkan rasa sakit ambang batas dibandingkan dengan tramadol 50 mg IV di ketorolac kelompok yang diobati dengan penggunaan luar biasa dalam jumlah analgesik yang diperlukan pasca operasi. Selanjutnya pada jurnal ketiga, ke atas lagi. Adapun penulis dan tahun jurnal tersebut adalah Alap L. Dib, Gamal Z.L. Morsi pada tahun 2011 dengan level of evidence randomized control trial dengan tujuan penelitian untuk mengevaluasi kemanjuran analgesik preemptif dari ketorolac trometamine dibandingkan dengan tramadol dalam memberikan pereda nyeri pasca operasi pada herniotomi inguinalis. Jadi adapun metode penelitian ke atas, Lex. Yang pertama ada desain penelitian yang digunakan adalah RCT dengan tempat dan waktu penelitian Departemen Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Mansoura Mesir 2011. Dengan populasi dan sampel yang digunakan adalah 80 anak berusia antara 2 dan 12 tahun. Ke bawah, Lex. Ke atas lagi dikit. Antara 2 dan 12 tahun dengan asa 1 dan 2 yang menjalani herniotomi inguinalis. Teknik sampling yang digunakan adalah random atau acak dengan mengelompokkan pasien menjadi 2 kelompok. Dengan kriteria eksklusi, pasien dengan disfungsi ginjal yang diketahui, koagulopati, atau riwayat keluarga dengan diatesis pendarahan. Selanjutnya data yang dikumpulkan secara random dengan mengelompokkan pasien menjadi 2 kelompok menggunakan angka acak. Atas. Selanjutnya adapun intervention or issue of interest. Yang pertama, intervensi yang diberikan kelompok pertama atau kelompok T diberikan tramadol 1 mg per kilogram intravena dan kelompok 2 atau kelompok K diberikan 1 mg per kilogram. Dengan issue of interest adalah menggunakan data karakteristik perhitungan kekuatan statistik dengan data demografis antar kelompok. Ke atas.
Adapun hasil yang didapatkan di jurnal ketiga adalah tramadol preventif 1 mg per kilogram lebih baik dibandingkan dengan intravena keterolak 1 mg per kilogram. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini dapatkan kesimpulan bahwa tramadol preventif 1 mg per kilogram disediakan durasi analgesia pasca operasi lebih lama dan pengurangan kebutuhan untuk analgesik penyelamatan dibandingkan dengan intravena keterolak 1 mg per kilogram pada anak yang menjalani hernia inguinalis OM. Selanjutnya, adapun jurnal keempat, penulis dan tahunnya adalah Aswin Fesah KV Arun Kumar Kirti Rumarai BP Rajesh Kumar pada tahun 2013 dengan level of evidence adalah randomized control trial dengan tujuan penelitian untuk menyelidiki keberadaan pra-analgesia preventif untuk membandingkan analgesia preventif kemanjuran analgesik keterolak intramuskular versus tramadol setelah operasi pengangkatan infaksi tanpa gejala molar. Ketiga, mandibula. Ke atas, Lex. Adapun metode penelitian yaitu adalah pertama, desain penelitian digunakan adalah RCT dengan tempat dan waktu penelitian Departemen Bedah Mulut, Maksilofasial, dan Rekonstruksif Sekolah Tinggi dan Rumah Sakit Gigi Pabuji, Davangere, Karnataka, India 2013. Populasi dan sampel yang digunakan adalah 50 pasien di bawah kelompok usia 16-25 tahun dengan asimptomatik simetris molar ketiga rahang bawah yang infaksi secara seimbang. Dibagi menjadi 2 kelompok dan menjalani operasi gigi geraham ketiga di bawah anestesi lokal. Teknik sampling yang digunakan adalah random atau acak dengan mengelompokkan pasien menjadi 2 kelompok dengan kriteria eksklusi, pasien dengan riwayat nyeri, ke atas, tanda-tanda infeksi atau lainnya, masalah terkait dalam seminggu sebelum operasi dikeluarkan, seperti telah dihipotesiskan, ke bawah Lex, hipotesiskan bahwa rasa sakit yang ada sebelum pembedahan mungkin telah mencapai sensitasi sentral sehingga membuat analgesia preventif tidak efektif. Selanjutnya, adapun intervention or issue of interest yaitu yang pertama, intervensi yang diberikan kelompok studi kelompok pertama diberikan keterolak 30 mg dan tramadol 50 mg dan kelompok kontrol atau kelompok 2 diberikan natrium klorida 0,9%. Dan adapun issue of interest menggunakan data karakteristik perhitungan kekuatan analisis statistik dengan demografik antar kelompok. Selanjutnya, adapun hasil ke atas, Les. Selanjutnya, adapun hasil yang didapatkan pada jurnal keempat adalah pasien dalam kelompok kontrol signifikan lebih baik daripada kelompok studi di semua parameter. Dengan kesimpulan, pasien dalam kelompok kontrol signifikan lebih baik daripada kelompok studi di semua parameter. Ke atas. Parameter sementara di antara kelompok studi, penggunaan keterolak lebih baik daripada tramadol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Triana. Baik, selanjutnya itu ada critical appraisal. Artikel pertama yaitu 1A, was the assignment of patient to treatment randomized? This paper, yes. Comment, data dialokasikan secara acak kepada pasien. 1B, were the group similar at the start of the trial? This paper, yes. Comment, pasien berusia 30-33 tahun dengan asa 1 dan 2. 2A, aside from the allocated treatment, were group treat equally? This paper, yes. Comment, intervensi diberikan berbeda kepada 2 kelompok. 2B, were all patients who entered the trial account for, and were they analysis in the group to which they were randomized? This paper, yes. Comment, sampel dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 menggunakan keterolak 25 orang, dan kelompok 2 menggunakan tramadol 25 orang.
3. Where measure objective or where the patient and clinical care blind to which treatment was being received. This paper, yes. Comment single blind. Yang pertama, seberapa besar efek pengobatannya? Meskipun kedua obat itu efektif dalam mengontrol nyeri pasca operasi pada pasien yang menjalani operasi maksilofacial di bawah anestesi umum, namun hasil paratif dari penelitian ini dengan jelas menunjukkan bahwa tramadol intramuskular secara signifikan lebih baik daripada intramuskular otot ketorolak. Namun, keduanya menghasilkan efek samping yang kecil tetapi tampaknya tidak mempengaruhi hasilnya. Hanya ada 3 efek samping, yaitu ringan, reaksi kulit berkeringat, dan mual. Sedangkan pada pasien yang memakai ketorolak intramuskular, sementara 3 efek samping yaitu mual dan muntah tercatat di antara mereka yang menggunakan tramadol intramuskular. Durasi kerja suatu obat tergantung pada waktu paruhnya, tetapi kemanjurannya tergantung pada rutenya, konsistensi, dan frekuensi pemberiannya. Yang kedua, seberapa tepat perkiraan efek pengobatan? Tramadol 100 mg intramuskuler diberikan pasca operatif, memiliki efek analgesik setara dengan 30 mg pentozokin, tetapi kurang kuat 10 mg morfin. Rasa sakit maksimum seperti yang dialami pasien adalah tipe sedang pada kedua kelompok. Di grup K, sedang nyeri dilaporkan pada 44% pasien dan pasca operasi jam, dan oleh 16% pasien pada jam keempat pasca operasi. Sementara di grup T, nyeri sedang dilaporkan oleh 16% dari pasien, dan hanya 4% kasus pada jam keempat pasca operasi. Setelah itu, rasa sakit tidak dilaporkan oleh pasien. Yang ketiga, apakah hasilnya akan membantu saya dalam merawat pasien saya? Penelitian ini sangat valid sehingga dapat diterapkan jika bertemu dengan pasien dengan kasus operasi maksilofacial. Selanjutnya artikel kedua yaitu 1A, was the assignment of patient to treatment randomized? This paper, yes. Comment. Data dialokasikan secara acak pada pasien. 1B, were the group similar at the start of the trial? Komen pasien dengan usia 18-35 tahun asa 1. 2A, aside from the allocate treatment were grouped equally? Komen intervensi diberikan berbeda kepada dua kelompok. 2B, were all patient of interest the trial account for? And were they analysis in the group to which they were randomized? Komen sampel dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 diberikan tramadol 50 mg, sedangkan kelompok 2 diberikan ketorolak 30 mg. Yang ketiga, were measure objective or where the patient and clinical keep blind to which treatment was being received? This paper, yes. Comment single blind. Yang pertama, seberapa besar efek pengobatannya? Dalam penelitian kami, intervensi intravena kelompok ketorolak lebih unggul daripada kelompok tramadol intravena dalam pandangan obat penyelamatan, konsumsi analgesik, penurunan rasa sakit, skor, dan penilaian global. Yang kedua, seberapa tepat perkiraan efek pengobatan? Persentase pasien tidak membutuhkan analgesik penyelamatan selama pendidikan 12 jam periode adalah 75% pada kelompok ketorolak dan 40% pada kelompok tramadol. Tidak ada pasien di grup 1 mengeluh mual dan muntah. Yang ketiga, apakah hasil akan membantu saya dalam merawat pasien? Penelitian ini sangat valid, sehingga dapat diterapkan jika kita bertemu dengan pasien dengan kasus operasi molar ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alex. Artikel 3, 1A, RWS, the assessment of patient to treatment randomized. This paper, yes. Komen data dialokasikan secara acak kepada pasien untuk menerima tramadol 1 mg per kilogram intravena dan 1 mg per kilogram ketorolak segera setelah induksi anestesi umum. 1B, where the group similar at the start of the trial. This paper, yes. Komen 80 anak berusia antara 2 dan 12 tahun yang menjalani herniotomis ingualis yang berpartisipasi dalam penelitian ini. ASA 1 atau 2. 2A. Acid from the allocated treatments per group stats equally. This paper, yes. Comment. Intervensi diberikan berbeda kepada dua kelompok sampel. 2B. Aware patient who internet the trial extender for and where they analyzed in the groups 2 weeks the were randomized. This paper, yes. Komen kelompok tramadol 40 orang dan kelompok ketorolak 40 orang.
3M, where measure objective or where the patient and clinic caps bills to weeks treatment with big reference. This paper yes, comment single one. 1. Berapa besar efek pengobatannya? Pada penelitian ini, pemberian tramadol lebih efektif dalam penanganan nyeri pasca anestesi pada kasus herniotomi ingualis di pediatri dalam mengurangi rasa nyeri dibandingkan dengan pemberian ketorolak. 2. Seberapa tepat perkiraan efek pengobatan? Tramadol primitif 1 mg disediakan durasi analgesia pasca operasi yang lebih lama dan pengurangan kebutuhan untuk analgesik penyelamatan dibandingkan dengan intravena ketorolak 1 mg pada anak yang menjalani hernia ingualis. Waktu untuk analgesia pertama secara signifikan lebih lama dan total konsumsi analgesik penyelamatan secara signifikan lebih rendah pada kelompok tramadol dibandingkan dengan kelompok ketorolak. Perubahan denyut jantung intraoperatif dan tekanan arteri antar kelompok, perdarahan intraoperatif waktu dalam batas normal pada kedua kelompok, tetapi secara signifikan lebih tinggi pada ketorolak. 3. Apakah hasil akan membantu saya dalam merawat pasien saya? External validity or applicability. Penelitian ini sangat valid sehingga dapat diterapkan jika kita bertemu dengan pasien dengan kasus herniotomi ingualis. Artikel 4. 1A. Airways the assessment of patient to treatment randoms. This paper. Yes, comment data dikumpulkan secara acak kepada pasien untuk menerima ketorolak dan tramadol. 1B. Airway the groups similar, it's the start of the trial. This paper, yes. Komen terdapat 50 pasien di bawah kelompok usia 16 sampai 25 tahun ASA 1. 2A. Kit from the Alexet treatment were groups strategically. This paper, yes. Komen intervensi diberikan berbeda kepada dua kelompok sampel. 2B. Where all patient who entered the trial accounted for and where the analysis in the groups 2 weeks were randoms. This paper yes, komen kelompok ketorolak IM 25 orang dan kelompok tramadol 25 orang. 3M where measured objective or where the patient and clinician kept splints 2 weeks treatments with big reference. This paper yes, comment single one. 1. Seberapa besar efek pengobatannya? Pasien ketika diobati dengan ketorolak melaporkan penghilang rasa sakit yang cukup besar pada jam 1, 3, 5, dan 8 dengan skor intensitas nyeri yang secara signifikan lebih rendah daripada saat dirawat dengan tramadol. 2. Seberapa tepat perkiraan efek pengobatan? Pasien dalam penelitian kelompok pada 22 kesempatan 88% pengobatan ketorolak dan pada 5 kesempatan 20% pengobatan tramadol dinilai prosedur bedah secara keseluruhan baik, sementara 44% dari mereka melakukan dalam kelompok kontrol. 3. Apakah hasilnya akan membantu saya dalam merawat pasien saya? External validity or applicability. Penelitian ini sangat valid sehingga dapat diterapkan jika kita bertemu dengan pasien dengan kasus operasi molar ketiga mandibula. Selanjutnya, dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya, result, conclusion, dan implication in clinical setting. Dari hasil jurnal terdapat perbedaan di mana dua jurnal mengatakan pemberian tramadol dalam mengatasi nyeri pasca operasi lebih signifikan dibandingkan pemberian ketorolak, karena pemberian tramadol dapat mengontrol nyeri pasca operasi dan memberikan pereda nyeri yang efektif pasca operasi. Tetapi dua jurnal lainnya mengatakan bahwa pemberian ketorolak dalam mengatasi nyeri pasca operasi lebih signifikan dibandingkan pemberian tramadol, karena pemberian ketorolak dapat mencegah terjadinya nyeri pasca operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dan efek samping yang merugikan antara pemberian tramadol dan ketorolak dalam mengatasi nyeri pasca operasi. Kedua obat tersebut memiliki peran masing-masing dalam mengatasi nyeri pasca operasi dan menghasilkan efek samping yang kecil tapi tidak mempengaruhi hasil ke depannya. Selanjutnya, implikasi pada tatanan nyata dari keseluruhan artikel jurnal.
Dari intervensi yang dilakukan tersebut mudah dan murah untuk diterapkan. Pemberian obat tramadol dan ketorolak dalam mengatasi nyeri pasca operasi dapat diaplikasikan pada populasi lokal di Indonesia. Jika dalam pengaplikasian obat tersebut sudah sesuai prosedur pemberian dan sudah mengetahui efek samping pemberian obat tersebut. Pemberian tramadol dan ketorolak dalam mengatasi nyeri pasca operasi tidak jika penata anestesi sudah mengetahui indikasi dan kontraindikasi nyeri pasca operasi dengan pemberian tramadol dan ketorolak memberikan manfaat lebih besar jika melakukan intervensi ini, karena saat pasien mengalami nyeri pasca operasi yang parah akan memiliki konsekuensi psikologi seperti meningkatkan respons stres terhadap pembedahan, memperpanjang pemulihan, peningkatan rawat inap di rumah sakit, dan kejadian fatal yaitu mengakibatkan kematian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.